Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Megabux Lambang. Kali ini saya akan mencoba berbagi tentang aplikasi dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Dalam hal ini adalah kemampuan machine learning, yaitu sebuah metode atau algoritma di balik kecerdasan buatan itu sendiri untuk mendeteksi kanker ganas. Jadi kita akan belajar langsung praktek bagaimana caranya sebuah teknik machine learning bisa mendeteksi apakah sebuah sel bisa digolongkan ke dalam kanker ganas atau tidak. Nah, jadi gambar merah-merah di cover ini sebenarnya adalah gambar kanker payudara ya. Jadi ada sebuah tanda istilahnya ada merah-merah yang lebih tua begini. Ini adalah kanker payudara, sel kanker payudara. Nanti kita akan mendeteksi bagaimana tampilan ini ya. Tentunya nanti kita sudah dibantu oleh para ahli, jadi kita hanya tinggal mengolah datanya saja. Nanti kalau kita mau membahas tentang bagaimana cara mendeteksi gambar, kita akan belajar di materi lain. Oke. Jadi kanker itu terdiri dari dua jenis biasanya secara umum ya. Bukan kanker tapi lebih ke tumor ya. Tumor itu adalah sel yang tumbuh. Di dalam kajian studi medis ada dua jenis tumor, yaitu tumor benign, tulisannya ini benign ya, atau tumor malignant ya. Jadi benign ini adalah tumor yang tipe yang tidak ganas. Di sini disebutkan, ini gambar saya dapatkan dari verywell.com ya, nanti bisa diakses sendiri. Jadi benign ini adalah sel yang memang dia tidak tumbuh, tidak menjalar gitu ya. Dia tidak akan menyebar, won't spread, dan dia dikatakan tidak bersifat kanker ya. Jadi dia masih belum ganas istilahnya. Sementara tipe yang kedua, tipe malignant, adalah tipe tumor yang memang dia istilahnya ini digambarkan sel tumornya ini bocor kemudian nyebar kemana-mana. Jadi sel-sel kanker ini yang disebut dengan sel-sel kanker ini dia menyebar akhirnya nanti merembet kemana-mana, dan di sini dikatakan cells are cancerous, artinya dia menyebar berupa sel kanker dan bisa menyebar ke jaringan-jaringan lain atau organ-organ lain ya. Nah, sangat penting di dunia medis di mana kita harus mampu mendeteksi secara cepat ya. Jadi ketika kita mendapatkan gambar sel begitu, di mana sel ini didapatkan dari FNA ya, dataset ini didapatkan dari hasil FNA, yaitu disebut dengan fine needle aspiration. Jadi sebuah sel yang cenderung dicurigai begitu diambil menggunakan jarum yang tipis, dari situ dideteksi. Nah, para ahli sudah menjabarkan ada 30 fitur ya. Jadi dari setiap sel FNA yang diambil dari seorang individu dijabarkan menjadi 30 fitur ya. Jadi kita tidak betul-betul mulai dari awal, kita tinggal mengolah data yang sudah dijabarkan oleh para ahli. Jadi kita menjadi lebih mudah sekarang ya. Dan data-data ini didapatkan dari archive ini ya. Jadi kalau nanti teman-teman klik, nanti bisa langsung menuju ke halaman ini ya. Jadi kita memiliki variabel independen 30 fitur sel, dan variabel dependentnya adalah status dari sel FNA yang diambil dari setiap individu, apakah dia tidak ganas atau apakah dia ganas. Jadi ini kita sekarang sudah berada di halaman datasetnya ya, dari UCI ya, atau kalau di homepage-nya saya buka adalah University of California Irvine ya. Jadi di sini kita memiliki sekian banyak data ya. Kreatornya ada 3 orang, yaitu ada Dr. William, Nick Street, dan Mangasarian ya, seorang computer scientist, seorang surgery department ya, dan ya 2 orang computer scientist ya. Dan uniknya adalah dataset ini sudah disitasi oleh banyak orang ya. Jadi sudah disitasi di jurnal-jurnal internasional ya, ada banyak sekali. Jadi ini adalah data sesungguhnya, data asli dari kanker payudara. Di sini disebutkan breast mass, saya zoom in ya. Jadi didapatkan dari digitized image dari FNA. Ini data asli dari orang-orang para pasien ya. Kemudian nanti bisa dibaca di sini ya. Dan ini ada di sini disebutkan ada 32 fitur ya. 30 fitur variable independent, kemudian 1 variable dependent, dan 1 lagi ya atribut-atribut keterangan tentang file ini ya. Bagi teman-teman yang ingin mendownload bisa diklik ini, atau nanti kita akan langsung mengunduhnya atau mengimpornya langsung dari library scikit-learn ya. Jadi scikit-learn sebuah library yang memang khusus sering digunakan di machine learning sudah memiliki dataset ini, jadi tidak perlu diklik ini ya.
Baik, jadi kembali lagi ke materi. Nanti teknik yang akan kita gunakan adalah teknik supervised learning ya, sebuah teknik di mana kita sudah memiliki label. Ada sekian banyak teknik supervised learning, kita nanti akan gunakan support vector machines ya, atau SVM singkatannya. Jadi ini saya kasih gambaran. Pada dasarnya kita nanti memiliki 30 fitur ya. Ini ada 4 fitur, contohnya ada mean radius atau rata-rata dari jari-jari. Kemudian para ahli sudah mengukur tekstur dari sel FNA, kemudian areanya, luas permukaan, perimeter ya, dan 26 fitur lainnya. Ada banyak, nanti akan kita bahas satu demi satu ya. Kemudian dari 26 plus 4, 30 fitur ini adalah variabel independen. Dengan menggunakan support vector machines, ada sekian banyak algoritma. Dari sini kita berusaha mendeteksi apakah sel itu ganas atau tidak ya, benign tidak ganas, malignant ganas ya. Jadi pada dasarnya kita mengajarkan kepada model kita memiliki sebuah model SVM. Model kita ini belajar mencari hubungan antara 30 fitur dengan status 0 atau 1 ya. Jadi nanti ada keterangan benign itu 0 atau 1, malignant 0 atau 1 ya. Jadi dari 30 akan belajar terus. Kita intinya nanti akan berusaha mentraining, istilahnya melatih model kita. Jadi ibaratnya kalau ada anak sekolah ini kita kasih materi, misalnya matematika, kita kasih pelajaran terus, kita latih terus, kita kasih latihan soal, kita kasih kuis, kita kasih kita dikte ya, macam-macam, sampai kita yakin hasil kinerja model kita baik, sampai kita yakin anak didik kita baik, baru nanti kita tes ke dalam sebuah soal lain. Nanti akan dilihat apakah dia bisa mengerjakan soal tesnya atau tidak. Dalam hal ini kita akan menguji model SVM kita ke dalam sekian set sel-sel FNA yang memang sudah kita pisahkan mana training set dan test set. Jadi model ini akan kita uji di test set, kita lihat performanya. Kalau performanya baik, sebaik performa di training set, berarti kita bisa mengatakan bahwa model kita memang sudah cukup baik. Oke? Jadi tidak perlu berpanjang lebar, langsung saja kita praktek bersama-sama. Nah, sebelum kita mulai, teman-teman, untuk tahu codingnya untuk materi kali ini bisa berkunjung ke website saya megabagus.id ya. Kemudian pergi ke bagian Artificial Intelligence, klik View More. Nah, di sini nanti saya akan menjabarkan sekian banyak teknik machine learning. Teman-teman bisa pelajari satu demi satu. Ada supervised, unsupervised, dan reinforcement learning. Ada beberapa materi yang sudah saya bahas secara detail. Kalau mau membahas support vector machines, bisa diklik link ini. Dan yang untuk materi kali ini kita akan gunakan link ini ya, memprediksi kanker. Nanti teman-teman bisa baca secara lebih detail tentang apa yang kita bahas ya. Dan ini ada codingnya di sini. Jadi bisa di copy, bisa di paste di code editor atau IDE teman-teman masing-masing. Oke, jadi langsung saja kali ini saya akan menggunakan Spider. Baik, sekarang kita sudah membuka Spider ya. Jadi langkah pertama, nanti saya akan menggunakan beberapa library. Saya tuliskan dulu di sini keterangannya, mengimpor library yang akan kita gunakan. Kemudian nanti yang kita gunakan adalah Pandas seperti biasa, Pandas SPD, kemudian Seaborn untuk visualisasi ya, SNS, dan kita aktifkan dengan cara sns.set tanda seperti ini. Kita bisa mengaktifkan semua script ini dengan cara ketik Ctrl Enter ya. Maka nanti di sebelah kanan ada tanda ya, sudah di bagian konsolnya. Kenapa saya gunakan Spider? Karena saya lebih nyaman Spider untuk kerja ya. Jadi ini sehari-hari kalau saya gunakan Python, saya gunakan Spider. Tapi untuk tutorial yang memang basic sekali, line per line, cell per cell, saya gunakan Jupyter Notebook. Baik, langkah selanjutnya adalah kita akan mengimpor dataset ya. Jadi saya tulis di sini mengimpor dataset. Kemudian cara mengimpornya adalah pertama kita, karena ini adalah bagian dari isian scikit-learn, jadi kita gunakan from sklearn. Oke, kemudian kita gunakan datasets ya. Baru kita tulis import load breast cancer ya. Jadi ceritanya adalah kita dari library scikit-learn, di library scikit-learn dia punya sub library dataset. Di sub library dataset ada sebuah dataset yang disebut dengan breast cancer ya. Ada banyak ya, ada macam-macam ya, nanti bisa dibaca di istilahnya dokumentasi scikit-learn, tapi pada dasarnya kita ingin menggunakan breast cancer ini. Oke, jadi ini kita eksekusi dengan cara Ctrl Enter. Kemudian di bawahnya
kita sebut saja objek dengan nama kanker ya. Tentunya nama objek ini bebas, terserah teman-teman. Kanker, caranya adalah jalankan fungsi load breast cancer ini ya. Jadi ini saya copy paste. Oke, kita jalankan. Maka nanti di variable explorer ya sudah ada nama file ya, nama variabel dengan nama kanker. Kalau diklik kita nanti bisa lihat sekian banyak istilahnya ini adalah dictionary, sekian banyak keys ya. Untuk teman-teman yang bingung apa itu dictionary, bisa dilihat di Python masterclass saya, video di Python yang membahas tentang dictionary. Nah, kita misalnya lihat di bagian paling atas ini ya, keys DESCR. Kalau kita klik, maka nanti kita bisa melihat ini ada text editor ya, bisa di zoom, saya zoom. Breast cancer ya dari Wisconsin. Kemudian di sini ada 30 numerik ya atributnya. Kemudian ada kelasnya, kelasnya itu istilahnya apakah dia malignant dan benign, dan juga ada predictive atribut ya keterangannya. Oke, contohnya adalah ini ada radius, ada texture, ada perimeter, area, smoothness ya, tingkat apa ini ya, local variation is in radius length. Kalau saya terjemahkan kehalusan mungkin ya, tapi yang ahli lebih tahu apa maksudnya. Kemudian ada fractal dimension dan macam-macam ya. Kemudian ini ada contohnya nih, contoh summary-nya setiap 30 data tadi ya. Ini nilai paling kecilnya, nilai maksimumnya ya. Bisa dilihat bahwa skalanya tidak sama. Jadi kalau kita berbicara radius atau jari-jari, nilainya sekitar 6 sampai 28, tapi ada yang angkanya sekitar 0 sampai 0,4 ya. Jadi kalau kita melihat perbedaan skala antara baris 1 dan baris 2 ya, atau nanti kalau kita lihat datanya dia berdasarkan kolomnya, maka perlu dilakukan sebuah proses yang kita sebut dengan feature scaling. Jadi menyamakan skala semua baris. Artinya kalau jaraknya ini sekitar 20-an ya, ini jaraknya sekitar 30-an ya, ini jaraknya cuma 0,an ya, maka nanti semuanya menjadi sama. Jarak antara file terkecil dengan file terbesar semuanya sama. Oke, nanti kita akan bahas lebih detail ya. Terus kemudian ini didapatkan dari UCI tadi ya. Kalau diklik link ini, kita copy paste di browser, maka nanti akan mengarah ke halaman yang tadi saya tunjukkan ya. Ini didapatkan dari FNA, oke, file FNA dan macam-macam, nanti bisa dibaca sendiri-sendiri. Oke. Nah, kemudian kita bisa mengekspor data ya. Ini data ada 30 kolom ya di sini, dan 569 baris ya, bisa dilihat di sini ya. Kemudian ini keterangan kolomnya hanya 0, 1, 2, 3. Nanti keterangan kolomnya bisa dilihat juga di mana ya, target names kalau nggak salah, feature names ya. Jadi ini ya, kolom 1 maksudnya adalah mean radius, kolom pertama atau indeks 0 mean radius, kolom kedua atau indeks 1 adalah mean texture, dan seterusnya. Ini adalah data, kita memiliki 30 kolom atau indeks ke 0 sampai 29 kalau di Python ya. Nanti kita akan buat bagaimana kolomnya berubah namanya menjadi sesuai dengan feature name. Oke. Itu dia. Kemudian kita memiliki target. Target ini adalah setiap baris tadi, bisa dilihat di sini dimensinya 569. Ada yang 0, ada yang 1 ya. 0 ini artinya ini ada target names. 0 ini artinya malignant ya. 0 artinya ganas ya. 1 artinya tidak ganas. Oke. Jadi mungkin mereka kenapa mendefinisikan 0, mereka berusaha mendeteksi apakah ini tidak ganas. Jadi kalau 1 artinya sukses, kalau 0 artinya tidak sukses ya. Terserah, kalau teman-teman lebih suka 0 menjadi 1, maka nanti harus merubah semuanya. Kalau lebih suka seperti apa adanya, kita gunakan apa adanya ya. Oke, ini ada 568 ya. Nah, kelebihan spider ya, jadi saya bahas sedikit. Kelebihan spider adalah teman-teman kalau mau melihat isian dari file kanker ini, maka cukup klik di sini ya, klik 2 kali. Kemudian teman-teman bisa langsung lihat isiannya, tidak perlu manual ya. Teman-teman kalau mau lihat shape-nya, ukuran data frame-nya ya, misalnya ini 569 baris, 30 kolom, bisa langsung kelihatan di sini, tidak perlu manual. Jadi lebih praktis kalau menurut saya ya. Baik, lanjut lagi ya. Jadi kalau tadi kita lihat data ini ya, ini kan terpisah antara ini keys ya, key-nya ada banyak ya, terpisah antara data variable independent dengan data targetnya, variable dependent ya. Kita ingin menggabungkan antara kolom data ya dengan kolom
target ya. Caranya gimana? Caranya adalah mendefinisikan sebuah objek baru. Jadi di sini saya tuliskan menggabungkan ke dalam satu data frame ya. Kemudian sebut saja kalau tadi namanya kanker, sekarang saya ingin membuat data frame dengan cara menggunakan library pandas ya. Sebut saja data frame kanker. Oke. Dia adalah panda.data frame ya. Kalau lupa apa itu data frame, silahkan akses video saya tentang data frame di pandas. Kemudian kanker, kemudian saya ingin mendapatkan tadi ya kolom data ya, atau key data ya, data. Nah, enaknya kalau di Spider tuh ini masih bisa dibuka dan kita juga masih bisa ngetik di sini ya. Jadi tidak perlu manual kayak di Jupyter Notebook, lebih simpel lah. Nanti teman-teman akan melihat sekian banyak kelebihan Spider dibandingkan Jupyter Notebook ya. Kemudian kolomnya adalah kanker, dan kita ingin nanti nama kolomnya adalah sesuai dengan feature name. Jadi isian barisnya adalah ini, kemudian isian kolomnya, nama kolomnya adalah feature names ya. Kanker feature names. Oke. Ini saya close, Oke, seperti ini ya. Jangan lupa udah tanda kurung udah semua. Oke, saya eksekusi ya. Ups, mana nih error ya? Kolom. Oh ya, saya lupa tambah s, columns ya. Oke. Jadi sekarang df kanker kalau dilihat sekarang sudah tampak cantik ya. Nah, ini kelihatan acak, bisa diklik resize ya, resize, maka nanti lebih rapi gambarnya, tampilannya ya, min radius ya. Oke, jadi kita sudah memiliki semua kolom. Oke, kecuali kolom bagian terakhir, yaitu kolom apa tadi yang ingin kita gabungkan, kolom target ya. Maka kita tambahkan satu kolom di sini. Caranya bagaimana? Caranya dengan cukup menambahkan df kanker ya, tambahkan nama kolomnya terserah, tapi saya lebih suka menambahkan nama kolomnya nanti sebagai status ya. Data frame kanker, kita tambahkan kolom baru dengan nama status yang kita dapatkan dari dictionary kanker dengan nama apa tadi ya, namanya salah klik, namanya adalah target. Oke. Dan nanti tidak perlu target names, tapi cukup nanti kita tahu bahwa 0 itu adalah malignant dan 1 adalah benign. Pokoknya ini selalu diingat ya. Oke, kanker target. Oke, kita eksekusi. Maka sekarang kalau dicek, df kanker memiliki sebuah, saya resize dulu biar rapi, memiliki sebuah kolom baru ya, yaitu dengan nama status ya, 0 dan 1. 0 adalah malignant, 1 adalah benign ya. Oke, sekarang kita akan coba membuat visualisasinya. Jadi saya akan membuat visualisasi sns.parplot. Saya akan menggunakan parplot ya. Yang akan kita gunakan adalah tentu saja data frame kanker. Kemudian di sini kita bisa menentukan variabelnya apa saja. Jadi di sini ada banyak variabel ya, ada banyak kolom. Terserah teman-teman mau menggunakan yang mana. Kalau mau menggunakan 30 tentunya tidak mungkin ya, karena nanti tidak akan muat dan terlalu rumit grafiknya. Saya mungkin cukup akan menggunakan 5 variabel saja, yaitu adalah yang 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi saya murni menggunakan yang 5 pertama saja ya. Terserah teman-teman kalau nanti mau menggunakan kolom yang mana. Oke. Jadi yang saya gunakan adalah, di sini ada keterangannya ini ya, ada min radius ya. Pertama adalah min radius, nggak pakai itu ya, min radius. Kemudian ada lagi min texture, kemudian min perimeter, kemudian apalagi min area. Oke. Kemudian 1, 2, 3, 4. Satu lagi apa ini? Min smoothness ya, min smoothness ya, seperti ini ya. Oke, kemudian parameter selanjutnya adalah hue-nya. Jadi nanti saya ingin
pair plot ini nanti warnanya dibedakan berdasarkan statusnya, apakah dia ganas atau tidak ya. Jadi parameter adalah hue, kemudian ini adalah status ya, seperti ini ya. Oke, dan untuk semua kolom ya. Oke, nah ini kita akan dapatkan di sini. Nah, masih loading ya. Ya, jadi ini adalah pair plot kita, bisa dilihat ya. Ini saya full screen. Oke, nah ini bisa terlihat bahwa pair plotnya ini yang bagian bawah tidak kelihatan. Kalau teman-teman ingin merubah ukurannya, mengadjust, membuat semakin rapi begitu ya, cukup tadi saya ulang lagi ya, ini diklik bagian ini kalau menggunakan spider, kemudian tight layout bisa diklik ya, maka nanti menjadi ramping ya, bagian bawah kelihatan, bagian kiri kelihatan ya, tapi ini bagian kanan jadi terpotong bagian statusnya. Kita bisa pilih bagian kanan, kita perkecil ya, jadi ini dikurangi biar dia akan semakin ke kiri. Nah ini enaknya kalau spider semuanya serba klik ya, serba drag and drop. Kalau di Jupyter Notebook teman-teman juga bisa menggunakan tight layout, kita sempat bahas ya, tapi semuanya diprogram secara manual. Oke, baik, kembali lagi ke gambar ini. Jadi kita punya 5 variabel ya, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ya. Min radius dengan min smoothness, min radius dengan min area, dan seterusnya ya. Yang bagian diagonal ini adalah sesuai dengan parameter masing-masing, jadi min radius dengan min radius. Oke, kita coba lihat hubungan antara texture dengan radius ya. Bisa terlihat bahwa warna biru adalah kondisi di mana dia itu adalah malignant, ganas, satu adalah tidak ganas ya. Pada dasarnya data yang kita miliki ini sudah sangat baik sekali ya, sudah sangat-sangat baik. Bahkan hanya dengan melihat seperti ini saja, misalnya kita sudah tahu bahwa seakan-akan ada garis pemisah antara biru dan kuning ya. Ini juga ada garis pemisah ya, ini juga ada garis pemisah walaupun agak campur-campur bagian sininya ya. Maka nanti di SVM itu dia berusaha membuat sebuah hyperplane ya, sebuah garis pemisah antara dua kelas ya, kelas ganas dan tidak ganas, di mana nanti garis pemisah ini berusaha mencari jarak yang paling jauh antara titik terdekat ya. Saya tidak akan bahas lebih detail, tapi nanti bagi teman-teman yang ingin membaca lebih detail bisa baca artikel saya di website saya yang tadi pertama kali sudah saya tunjukkan linknya. Oke, jadi ini adalah gambar pair plot ya. Bagi teman-teman yang ingin melakukan analisis lebih jauh lagi ya, misalnya mau mencari hubungan antara faktor-faktor yang paling penting ya dengan statistik multivariat lain, itu boleh-boleh saja ya. Tapi nanti kita fokus kepada bagaimana kemampuan model machine learning kita untuk bisa mendeteksi mana yang ganas dan mana yang tidak. Nah, sekarang saya akan membuat heat map ya. Jadi plot korelasi dengan heat map. Jadi saya ingin mencari korelasi ya. Nilai 1 artinya korelasinya positif sempurna, nilai minus 1 artinya korelasinya negatif sempurna ya. Positif sempurna artinya kalau yang A naik, B ikutan naik, dan naiknya selalu selaras. Kalau negatif sempurna artinya kalau A turun, B justru naik, jadi bertolak belakang ya. Oke, jadi sns.heatmap, kemudian yang saya gunakan adalah kanker, sama ya. Nah di sini saya ingin menggunakan ini sama seperti ini, tapi nanti saya coba menggunakan variabel lain ya. Saya copy paste dulu. Misalnya di min perimeter ini mau saya ganti apa enaknya ya, boros radius misalnya, atau jangan deh, coba yang lain ya, apa ya, ini aja, concavity error, concavity error ya. Jadi seperti ini. Kemudian setelah itu hue-nya ya, hue-nya warnanya ini saya lupa, core ya, kita gunakan fungsi korelasi. Kemudian kita ingin menunjukkan angka korelasinya berapa di heatmap, kita gunakan annotation true. Kemudian CMap-nya kita gunakan warna BWR ya, biar nanti kontras. Oke, jadi ini kita eksekusi loading. Nah ini dia heatmap-nya. Oke, saya full screen, ini saya tight layout. Oke ya, jadi bisa terlihat di sini ya bahwa hubungan antara 5 variabel ini, misalnya concavity error dengan
min radius ternyata tidak cukup jelas ya. Jadi 0 itu artinya tidak jelas, kadang dia naik, kadang dia turun ya. Tapi min area dengan min radius ini cukup baik kondisinya ya, korelasinya hampir sempurna. Jadi mungkin kalau min area naik, min radius ikutan naik ya, atau kalau min area turun, ini juga ikutan turun. Oke. Nah, ini dia ya. Jadi korelasinya ya, ada yang minus 1 nggak ada ya. Jadi dari 0 sampai 1 ya, kebetulan ya. Oke. Bagi teman-teman yang mau mengeksplor lebih jauh tentang heat map, silahkan dirubah-rubah nama parameternya, nama kolomnya di sini. Kalau mau 10 kolom dengan 10 kolom boleh, terserah ya. Nah, langkah selanjutnya kita akan masuk ke machine learning ya. Pertama kita akan mendefinisikan dua variabel, independent dan dependent. Independent adalah variabel X, sementara dependent adalah variabel Y ya. Jadi persiapan training dataset ya. Kita bagi variabel X sebagai potongan dari data frame kanker, kecuali bagian yang statusnya ya. Jadi kolom status kalau kita buka ini, jadi kita include semua kecuali kolom paling akhir ya. Jadi otomatis ini kita drop istilahnya. df kanker, kemudian drop ya. Yang kita drop adalah status, oke. Dan yang kita drop adalah kolom agar dia bisa mendeteksi kolom, maka aksisnya adalah 1, oke. Jadi kalau kita cek di sini ya, sama kecuali bagian terakhir kolomnya status tidak ada ya. Bisa juga dilihat di sini yang asli 31 kolom sekarang menjadi 30 kolom saja. Kemudian Y ya adalah variabel dependent ya. Nah, di dalam machine learning scikit-learn itu biasanya variabel independent X besar, variabel dependent itu Y kecil ya. Tapi kalau teman-teman mau menentukan namanya beda-beda juga terserah ya, bebas, oke. Kembali ke sini, ini adalah kanker, tapi yang kita gunakan hanyalah kolom status saja ya, seperti ini, oke. Kalau kita cek Y murni status, malignan dan benign. Langkah selanjutnya adalah membagi dataset ke dalam dua ya, yaitu ke training set dan test set ya. Tadi sempat saya jabarkan sedikit di awal. Training set adalah kita melatih model kita, kemudian nanti setelah kita rasa yakin model kita sudah belajar hubungan antara independen dengan dependent, kita tes di test set ya. Jadi datasetnya sama ya, X ya, tapi nanti kita bagi menjadi dua. Training set 80% dari data ini, test set adalah 20% dari data ini ya. Begitu pula dengan variabel Y, oke. Jadi untuk bisa membaginya kita harus mengimpor dari library scikit-learn from sklearn, kemudian ambil sub library model selection, oke. Kemudian import train test split ya, train test split, oke. Nah, selanjutnya kita bagi menjadi 4 jenis ya. Untuk X dibagi menjadi X train dan X test, oke. Kemudian untuk Y dibagi menjadi Y train dan Y test, oke. Simple ya. Kemudian train test split tadi, fungsi train test split kita bagi antara X dan Y ya. Perlu dilihat di sini juga sudah ada keterangannya, X-nya harus besar, Y-nya harus kecil ya. Kemudian test size ya, tadi kita sempat katakan bahwa kita ingin menggunakan 80% dan 20%, maka kita gunakan 0,2, artinya 20% akan menjadi test setnya. Terserah teman-teman ya, bisa 25%, bisa 0,3 ya, tapi secara umum biasanya 0,2 atau 0,25 ya, maksimal 0,3, tidak boleh lebih dari itu, oke. Kemudian random state ya, agar nanti hasil teman-teman sama persis seperti hasil yang kita gunakan saat ini, gunakan random state 0 ya. Kalau random state ini angkanya berbeda, tentunya boleh-boleh saja, ini bebas ya, tapi agar hasilnya sama dengan yang ada di video ini, gunakanlah angka random state yang sama, yaitu 0, oke. Kemudian kita eksekusi. Ups, ada yang salah, apalagi ini salah ketik kayaknya. Train test split is not defined, oke. Train test split yang sini sudah, oh ini belum saya eksekusi ya, sorry,
Ini dieksekusi dulu, baru 26 dieksekusi ya. Tadi saya lupa eksekusi yang lain ke 25. Oke, jadi kalau kita cek ya, ini bisa dilihat variabel X aslinya ada 569 baris, kemudian Xtrain 455 sekitar 80%, 20%-nya adalah Xtest ya. Jadi kalau kita lihat ya, nanti ketika sudah kita bagi, otomatis urutan barisnya juga diacak ya. Jadi ini kelihatan, ini yang pertama di Xtrain adalah baris row ke 338, 427 ya, diacak oleh scikit-learn. Ini juga diacak ya, Xtest-nya ya. Oke ya, bisa dipahami ya. Oke, setelah itu kita harus melakukan proses feature scaling. Nah, di feature scaling ini yang kita lakukan adalah menyamakan skalanya. Jadi ini adalah feature scaling ya. Skalanya kita samakan, kita harus gunakan scikit-learn lagi ya, from sklearn. Kita gunakan sub library preprocessing ya. Kemudian import. Nah, ada banyak cara feature scaling ya. Yang paling sering adalah standarisasi dan normalisasi ya. Kali ini saya mengasumsikan bahwa datanya adalah berdistribusi normal ya, karena datanya sudah sangat baik. Tadi sudah kelihatan sekali ya. Tahu dari mana kelihatan? Dari pair plotnya tadi sudah kelihatan ya. Distribusinya normal seperti bentuk seperti piramida lonceng begitulah ya. Jadi saya gunakan standard scalar. Oke. Jadi ini kita eksekusi dulu ya. Kemudian setelah itu kita lakukan feature scaling. Pertama kita definisikan SCX ya. Ini boleh-boleh saja, bisa namanya bisa A, B, apapun namanya. Ini saya gunakan SC, artinya scalar untuk variabel X. Oke. Jadi ini adalah saya gunakan standard scalar. Kita jalankan fungsinya. Kemudian dari objek SCX ini saya ingin mengaplikasikannya di Xtrain, di SCX. Kemudian di sini kita gunakan fit transform ya. Nah, fit transform artinya, jadi fit ini kita ingin apa istilahnya, dari objek SCX yang merupakan fungsi standard scalar difitkan di Xtrain, sehingga nanti dia akan menghitung nilai standarisasi dari Xtrain. Oke. Baru setelah itu di apa istilahnya, jadi ibaratnya algoritmanya dipaskan ke Xtrain sehingga nanti Xtrain betul-betul berubah ya. Jadi pada dasarnya ini saya tulis dulu ya, Xtrain ya. Pada dasarnya penulisan ini sama dengan ini. Oke, saya copy 2 kali. Oke ya. Jadi SC fit Xtrain ya, kemudian hasilnya di transform ke Xtrain ya. Jadi line ini dengan line ini itu sama ya, tapi agar kita persingkat, jadi kita buat hanya satu line saja dengan cara fit dan transform digabung jadi satu kesatuan. Oke. Jadi bisa dipahami ya. Oke, ini saya delete, sini saya eksekusi. Oke ya. Jadi kalau tadi Xtrain itu, ini kan variabel X nih ya, skalanya masih asli. Kalau kita cek Xtrain, skalanya berubah antara -1 sampai 1. Nah, sekarang bisa dilihat bahwa skalanya menjadi standar. Kalau tadi kan jaraknya ada yang gede-gede, ada yang kecil-kecil ya. Ada yang puluhan, ada yang koma-koma ya. Sekarang semuanya menjadi sama ya. Jadi ini adalah kegunaan dari feature scaling. Oke, lanjut lagi ya. Nah, kalau Xtrain sudah, sekarang saatnya Xtest ya. Karena SCX ini sudah belajar algoritma dari standard scalar, maka untuk Xtest kita tidak butuh fit ya, kita hanya butuh transform. Oke. Ya, seperti ini ya. Jadi langsung transform Xtest. Kalau dieksekusi, maka sekarang Xtest juga menjadi skalanya berubah ya. Jadi ini adalah kegunaan dari standard scalar untuk feature scaling. Pertanyaannya, apakah variabel Y butuh feature scaling? Dalam hal ini
tidak perlu ya. Kenapa tidak perlu? Karena skalanya juga memang sudah 0 dan 1 ya. Skalanya sudah sama ya, tidak ada yang beda, dan ini kebetulan hanya satu variabel saja, jadi kita tidak memerlukan feature scaling, kecuali kalau misalnya nilainya ini besar ya, misalnya untuk prediksi regresi ya, atau untuk hal-hal lain ya, yang misalnya angkanya puluhan, ratusan, ribuan, sementara variabel independennya berupa satuan atau koma-koma, maka mungkin barangkali butuh ya. Tapi untuk kali ini statusnya variabel status ini nilainya 01, jadi tidak perlu ya. Nah, sekarang saatnya kita melakukan proses training dari support vector machine ya. Jadi proses training dengan SVM ya. Kita akan gunakan library scikit-learn seperti biasa, from sklearn ya. Kita import sub library svm, kemudian kita import svc ya. Jadi nama fungsinya adalah svc ya. Kemudian ada lagi ya, kita juga import nanti untuk mengevaluasi model kita import sklearn matrix ya. From sklearn matrix import classification report, ini ada semua ya, classification report dan confusion matrix ya. Oke, jadi ini saya eksekusi dulu ya, 35, 36 saya eksekusi juga. Oke. Nah, setelah itu saya ingin mendefinisikan objek dengan nama classifier ya. Tentunya namanya bebas ya, bebas terserah teman-teman ya. Tapi untuk saya classifier, saya jalankan fungsi svc ini ya, svc. Oke. Kemudian untuk support vector machine ini saya paling suka menggunakan kernel Gaussian ya. Kernel Gaussian di sini disebut dengan kernel RBF ya, yang biasanya dari pengalaman saya akurasinya cukup baik ya. Tapi tentu saja ada banyak, teman-teman bisa melihat dokumentasi dari jenis-jenis kernel support vector machine ya. Apa itu kernel? Silahkan dibaca artikel saya tidak akan bahas karena terlalu panjang videonya ya. Oke, kemudian random state. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan hasil persis seperti di video ini, gunakanlah random state 0 ya. Oke, jadi ini kita eksekusi dulu. Ya, sekarang kita sudah punya objek classifier yang kalau kita klik di sini adalah sebuah objek dengan dia membawa hasil pembelajaran support vector machine ya. Oke. Nah, sekarang jadi classifier ini baru ada, istilahnya dia baru punya algoritmanya, dia belum mempraktekannya ke xtrain dan xtest ya. Dia juga belum xtrain dan ytrain ya. Jadi dia belum mencari hubungan antara variabel x dengan variabel y. Sekarang baru kita paskan ya. Jadi classifier kemudian kita gunakan fit ya. Ini ceritanya kita ngepasin algoritma SVM dengan kernel Gaussian ke xtrain dan ytrain ya. Artinya antara variabel independen dan variabel dependen kita coba cari hubungannya dengan support vector machine untuk training set. Oke, sampai sini paham ya. Kita eksekusi. Oke, nah sekarang kita sudah algoritmanya ini, ceritanya classifier ini, kelas ini atau objek ini, dia sudah punya hasil pembelajarannya ya. Nah, sekarang kita ingin melihat performa model ya. Jadi mengevaluasi model ya. Saya coba mendefinisikan objek dengan nama yPredict ya. Kenapa yPredict? Karena ini standar di scikit-learn. Untuk memprediksi gunakanlah yPredict, tentunya namanya bebas ya, tapi agar standar di dunia machine learning gunakanlah yPredict atau yPredict. Oke. Nah, caranya adalah classifier tadi, classifier ya, kemudian gunakan fungsi predict ya. Apa yang ingin kita prediksi? Yang ingin kita prediksi adalah xtest ya. Oke, jadi ceritanya tadi kan kita sudah berhasil menemukan hubungan antara xtrain dengan ytrain ya. Nah, pembelajaran ini akan kita gunakan untuk bisa memprediksi ytest ya. Jadi ceritanya kita punya ytest, mana ytest ya, ini ytest ya. Ini kan dataset asli ya, dataset asli variable dependent dari test set ya. Nah, yPredict adalah
prediksi kita yang merupakan hasil dari X-test. Mana X-test ya? Ini X-test ya. Jadi dari X-test ini menggunakan pembelajaran dari classifier, ceritanya ingin memprediksi Y-test ya. Kemudian nanti kita akan bandingkan apakah Y-test ini sama dengan Y-predict. Ya, apakah Y-predict berhasil mendekati nilai-nilai Y-test ya. Kita nanti akan lihat bersama-sama. Oke. Jadi ini kita langsung eksekusi saja. Eksekusi. Kemudian selanjutnya kita ingin melihat perbandingannya dengan cara mendefinisikan confusion matrix ya, sebut saja CM ya, namanya bebas ya. Dia adalah confusion matrix ya dari Y-test ya. Tadi kita ingin melihat perbandingan antara Y-test dengan Y-predict. Oke ya. Oke, kita eksekusi. Nah, sekarang kita punya objek dengan nama CM ya. Kita klik. Di sini sudah kelihatan ya, tapi biar lebih indah lagi, kita gunakan heat map ya. SNS heat map. Apa yang ingin kita lihat ya adalah CM confusion matrix dan angkanya ingin kita tunjukkan di grafiknya ya. Oke. Jadi ini dia ya. Nah, kita punya nilai 0 malignant dan 1 adalah benign ya. Kita lihat yang angka 45. 45 ini artinya ya. Jadi ini totalnya ada 47 ya, 47 file ya, 47 baris ya. Sama dengan 47 tambah 67 berapa? 47 67 adalah 114 ya. Sama ya, ini ada 114 ya. Ini barisnya 114. Sekarang kita lihat lagi heat map-nya. Jadi untuk status aslinya adalah malignant, ternyata model kita berhasil menyatakan bahwa dia memang malignant. Artinya aslinya ganas, model kita bisa memprediksi bahwa dia benar-benar ganas, berarti berhasil 45 ya. Jadi kita lihat ini dan ini dulu sekarang ya. Nah, aslinya adalah tidak ganas, aslinya adalah benign, dan model kita berhasil menyatakan bahwa dia memang tidak ganas ya. Jadi kesuksesan model kita, keberhasilan prediksi malignant sebanyak 45 dan keberhasilan memprediksi benign adalah 67 ya dari 114. Oke. Nah, sekarang lihatlah yang hitam-hitam ini. Hitam-hitam ini adalah kesalahan model kita ya. Sekarang kita lihat yang di sini dulu. Aslinya adalah malignant dan model kita tidak salah memprediksi ya. Jadi ini menyatakan berapa kali dia salah. Di sini artinya 0 ya, aslinya positif atau aslinya ganas ya, tapi dia menyatakan bahwa tapi dia tidak menyatakan bahwa dia tidak ganas ya. Jadi ini kita sering sebut dengan istilah false positive. Kenapa false positive? Karena di 0 ini biasanya negatif, 1 ini positif ya. Dia harusnya negatif, ternyata dia positif. Jadi kalau ada angka di sini kita sebut dengan false positive. Sekarang angka 1 adalah false negatif. Aslinya positif tapi disebut negatif ya. Nah, aslinya tidak ganas tapi di sini disebut sebagai ganas ya. Jadi intinya kalau ada pasien itu sebenarnya tidak kena penyakit, hasil tesnya menunjukkan bahwa dia kena penyakit ya. Atau orang itu aslinya tidak hamil tapi dokter bilang dia hamil. Sementara ini aslinya ini aslinya hamil dibilang tidak hamil, ini aslinya tidak hamil ini dibilang hamil ya. Jadi 1 ini biasanya untuk yes, 0 ini untuk no ya. Cuman ini di kasus kita ini yes-nya itu berdasarkan dia tidak ganas ya, artinya baik-baik saja, 0 itu tidak baik-baik saja. Oke, itulah intinya gitu ya. Jadi ini menyatakan bahwa dari 114 kali data, 114 jumlah data, kita hanya salah sebanyak 2 kali. Ini sudah cukup baik sekali ya. Kemudian kita juga bisa mencetak evaluasi lain ya. Kita coba print ya. Print namanya classification report ya, classification report ya. Kemudian antara Y-test dan Y-predict ya, kita eksekusi. Maka kita akan mendapatkan di sini ya. Nah, precision dan recall ini biasanya digunakan untuk data-data yang tidak balance ya. Jadi untuk kasus kita ini dicuekin saja precision recall. Kita fokus ke F1 score ya. Di sini dinyatakan bahwa akurasinya adalah 98%. Oke.
Jadi ibaratnya kalau kita punya aplikasi HP ya, apakah HP itu bisa mendeteksi mata? Dari 100 kali percobaan dia 98 kali berhasil. Jadi ini sudah sangat baik sekali ya. Sudah sangat baik sekali bahwa di sini kita juga sudah belajar ternyata model kita bisa belajar mendeteksi kanker ganas dengan sangat baik, dengan akurasi 98% ya. Nah, pertanyaannya, apakah model ini bisa langsung diaplikasikan untuk kasus-kasus kanker payudara lain ya? Maka tentunya tidak akan langsung bisa diaplikasikan karena barangkali foto-foto lain itu cara mencari fiturnya juga berbeda. Kalau di kasus kita fiturnya ada 30 fitur nih ya, ada 30 fitur. Barangkali untuk foto-foto lain dengan cara pencarian fiturnya berbeda, cara scan fotonya juga berbeda, cara mengambil sel FNA kalau nggak salah ya, itu juga berbeda, maka tentunya model kita tidak sesuai untuk diaplikasikan di kasus yang lain ya. Tapi kalau kita memiliki dataset lain ya, dataset lain yang memang caranya sama persis ya, dia mengambil 30 fitur dari sel FNA tadi ya, kemudian orang-orang yang mengambil sampelnya juga sama, maka sangat relevan model kita ini. Nanti caranya adalah disimpan, di save, model kita di save, kemudian ketika dapat dataset tinggal modelnya di load atau modelnya dijalankan lagi. Jadi terus sehingga apapun datasetnya, apapun kasusnya, model kita bisa diaplikasikan. Ya, jadi itu materi kali ini ya. Kita sudah belajar bagaimana caranya mengaplikasikan teknik machine learning, dalam hal ini adalah support vector machine, untuk bisa mendeteksi kanker apakah dia ganas atau tidak ya. Bagi teman-teman yang ingin terus belajar bersama saya butuh dukungannya dengan cara like, comment, dan subscribe channel YouTube ini ya. Dan bagi yang ingin belajar lebih detail secara terstruktur ya, bisa juga berkunjung ke website saya www.megabagus.id. Oke, saya tunggu teman-teman di episode-episode selanjutnya. Kita akan terus belajar bersama tentang kecerdasan buatan, tentang data science, tentang Python, tentang R, dan juga tentang materi-materi edukatif lainnya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.